Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara tentang hidup sehat ya, maka sesuai dengan tema kita tentang hidup sehat secara herbal, atau mungkin bagaimana mengaplikasikan herbal di saat-saat pandemi seperti ini ya. Ya, pandemi kita tahu kondisi yang sebenarnya insya Allah tidak akan lama juga ya. Kita akan sangat yakin bahwa pandemi manapun atau apapun itu pasti akan berakhir. Yang paling penting adalah bagaimana setelah pandemi ya, atau mungkin setelah pandemi keadaan seperti ini kita punya kebiasaan ya yang baik dalam menjaga kesehatan atau tubuh yang Allah amanahkan atau titipkan kepada kita semua ini. Maka sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang niat ya, maka salah satu yang biasa saya sampaikan di awal kajian tentang kesehatan adalah mari kita meluruskan niat, khususnya berkaitan dengan kesehatan. Karena jangan sampai kita hanya sekedar hidup sehat mengikuti tren, atau mungkin sekarang lagi tren-trennya herbal gitu ya. Kalau dulu mungkin sabun cuci tangan atau sabun cuci piring itu nggak ada habatus saudanya, sekarang jadi habatus saudanya, seterusnya. Itu bagus-bagus saja menurut saya. Cuman yang paling penting adalah kita harus memahami, atau mungkin kita harus memperbaharui niat kita tentang apa sebenarnya makna hidup sehat yang kita inginkan ya. Maka saya mengajak teman-teman semua berkaitan dengan katakanlah hidup sehat tersebut, maka kita memohon ya, kita meminta pada Allah agar Allah ikhlaskan niat kita hidup sehat tersebut semata-mata karena dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam rangka apa? Menjaga amanah tubuh ini, dalam rangka menjaga titipan raga kita ini. Jadi apapun yang kita lakukan ya, jadi apapun yang kita lakukan berkaitan dengan hidup sehat tersebut itu menjadi amal atau pahala untuk kita. Ya, ini yang membedakan kita dengan mungkin orang-orang di luar sana yang mungkin di luar Islam mungkin yang mungkin tidak ada niatan di situ, sehingga nanti itu cuma sekedar jadi tren. Maka lagi-lagi saya mengajak teman-teman semua, mari kita memperbaharui niat kita ya, memperbaharui niat kita, karena ini adalah kunci utamanya. Jadi ketika kita mengerjakan atau kita mungkin berperilaku hidup sehat tersebut ya, atau mungkin sudah mulai mengkonsumsi yang bagus-bagus gitu, yang sehat-sehat, yang katakanlah real food ya, bahasa-bahasa kita gitu ya, itu dapat pahala di sana ya, bukan cuma sekedar ikut-ikutan. Nah, ini poin utamanya. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya berkaitan dengan mungkin herbal yang nanti akan jadi pembahasan mungkin di ujung ya, di ujung. Tapi saya akan jelaskan dulu bahwa manusia ya adalah makhluk yang sangat-sangat kompleks ya. Dia makhluk yang sangat-sangat katakanlah paripurna gitu kan. Kita tahu bahwa tubuh kita ini tidak hanya terdiri atas raga saja. Kita dibekali Allah dengan ada ruh di dalam tubuh kita yang bahkan terperangkap ini ya, ada jiwa di situ, ada nafsu di situ ya, ada hati juga di situ, ada iman kita juga di situ. Jadi dia sangat-sangat kompleks. Karena pembahasan kita ya lebih spesifik ke yang bersifat fisik atau raga, maka saya akan coba pilahkan ya yang di luar daripada hal-hal di luar raga ini dulu. Jadi kita akan bahas raga. Nah, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya ya, dalam surat Al-Mu'minun ya, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami ciptakan manusia itu dari segumpal tanah. Jadi tanah yang nanti dikasih air ya, kemudian dibentuk gitu ya. Kemudian dibentuk ya, jadilah kita seperti saat ini, dan dibentuk dan diciptakan langsung dengan tangannya Allah ya. Tangannya Allah seperti apa tentu tidak sama dengan tangannya kita. Ya, maka saya waktu mentelaah atau mentadaburi ayat ini, maka Masya Allah tabarakallah ya, banyak sekali hal-hal menarik di situ ya, yang ternyata memang manusia itu tidak akan lepas dari semua unsur yang berasal dari tanah gitu loh. Itu poin dasarnya. Jadi manusia tidak akan bisa lepas dari semua unsur yang berasal dari tanah, karena memang sejatinya tubuh kita diciptakan Allah dari tanah, yang kalau tanah itu nanti kita bongkar lagi, maka kita akan kita akan melihat ya betapa besar keagungan Allah ya, kemahamurahan Allah, kasih sayang Allah, sehingga terciptalah makhluk yang bernama manusia seperti kita ini ya. Nah,
Bapak Ibu sekalian jemaah saya hormati, maka di situ dari tanah ya kita sering disebutkan atau mungkin sering mendengar ayat tersebut, dari tanah kita diciptakan dan ke tanahlah nanti kita akan dikembalikan ya, tentunya ketika jasad kita sudah dimatikan Allah ya, sudah waktunya selesai umur kita ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, konsep ini, konsep tentang tanah ini ya, itu Masya Allah bagi saya pribadi banyak sekali pesan-pesan yang kita bisa tadaburi di sana ya. Pertama ini, kita tahu bahwa di dalam tanah itu isinya bukan cuma sekedar tanah, kita ngelihat ada butiran-butiran tanahnya ya, bukan itu. Tapi di dalam tanah itu ada makhluk di situ yang hidup di dalam tanah tadi ya. Kemudian dalam tanah itu ada energi ya, bahkan energi yang menenangkan atau energi yang menetralkan gitu kan. Kita tahu bahwa kalau orang-orang yang bangun gedung-gedung tinggi ya, itu kan ada penangkal petirnya ya. Itu biasanya penangkal petirnya itu groundingnya kan di tanah gitu ya, groundingnya kan di tanah. Jadi pesan-pesan agama itu bagi kita atau perintah-perintah agama ya, seperti katakanlah sholat, kadang-kadang saya sering katakan seperti kita nge-grounding gitu loh. Kita nge-grounding karena kan kepala kita nih kayak antenanya gitu loh. Jadi kayak penangkal petir itu dengan sholat itu ditempelkan ke tanah ya, di tempat kita sujud itu seperti nge-grounding ya, menghilangkan ya mungkin elektron-elektron yang bermasalah lah, mungkin saya tidak paham tentang itu. Seperti itulah. Nah, pembahasan pentingnya justru malah yang berkaitan dengan apa yang kita akan bahas ini ya. Kita tahu bahwa Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala infrastrukturnya. Ada matahari ya, ada oksigennya ya, ada bulan, ada air ya, dan bahkan dalam Al-Qur'an kita sering mendengar ayat waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari air kami ciptakan segala sesuatu yang hidup. Sehingga nanti kalau poin ini teman-teman pahami, nanti yang apa saya jelaskan ini, maka nanti ketika Anda mengkonsumsi herbal, minum herbal atau hidup sehat segala macam dengan produk-produk yang Allah ciptakan, maka Masya Allah teman-teman akan ngerti kenapa Allah ciptakan ini itu gitu loh. Itu poin dasarnya. Jadi kalau sudah ngerti poin ini, kalau sudah ngerti katakanlah pemahaman awalnya, asalnya ini, maka insya Allah kita akan jauh lebih lebih mudah dan lebih bisa memilih-milih ya apa yang perlu kita konsumsi. Nah, pertama ya, kita tahu bahwa Allah menciptakan matahari ya. Matahari ini fungsinya apa? Ya, matahari ini fungsinya ya panas ya. Kita tahu panas dari matahari tersebut ada pohon, kemudian ada proses fotosintesis, terbentuknya glukosa, terbentuknya oksigen yang menjadi katakanlah energi bagi kehidupan ya. Nah, pertanyaannya energi tersebut diserap oleh siapa? Gitu loh. Energi tersebut diserap atau diserap oleh siapa? Ya tentunya makhluk-makhluk yang memang memiliki kemampuan untuk itu, atau ciptaan Allah ya. Seperti halnya apa ya, tumbuhan. Ya, tumbuhan. Nah, kita akan bahas satu persatu sehingga nanti teman-teman paham ya. Nah, energi, kata kuncinya energi. Kalau energi manusia nggak punya, kita butuh energi yang bersumber dari alam. Ya, pembangkit listrik tenaga alam gitu lah. Mungkin dalam tubuh kita itu PLTA-nya itu bukan air ya, tapi alam gitu kan. Didapatkan dari mana? Ya dari semua yang memiliki katakanlah elektron transfer elektron yang diberikan oleh matahari tersebut ya. Jadi kalau kita bayangkan ini, misalkan ini pohon nih, kita misalnya pohon tangan saya ini. Pohon ini kan ada matahari, tutut gitu kan. Ya nggak gitu sih bunyinya, cuman seperti itu aja, itunya misalnya tuh tutut gitu kan. Misalkan si daun ini nangkap tuh cahaya, dimasak sama dia, tek, jadilah fotosintesis ya. Dan fotosintesis itu akhirnya menghasilkan gula dan air. Lalu kan terserap tuh, terus jadi daun tadi menyerap, dan itu kan dari atas itu kan terus ngalir ke bawah kan, ke dalam tanah kan. Maka dalam tanah itu ada tenaga, ada power, ada energi yang nanti dengan izin Allah ya, memang seperti itu adanya, itu akhirnya dari satu katakanlah biji buah ya, itu akhirnya Allah tumbuhkan ya. Allah tumbuhkan ada buah ya, ada sayur gitu dari matahari tadi, salah satunya itu. Nah, contoh begini, saya ambil contoh ini adalah alpukat.
Alpukat itu kan, kalau alpukat yang benar kan nanamnya pakai biji. Karena zaman sekarang ada bisa nanam buah nggak pakai biji. Nah, itu kan keren tuh. Nggak keren sih, itu ya nggak benar ya. Jadi nanam buah pakai biji, alpukat. Waktu alpukat itu ditanam ya, tuk 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 tuk, kemudian ya, jadi tumbuh dia ya, jadi pohon segala macam, daun segala macam, jadi akhir buah, jadi alpukat seperti ini. Nah, menariknya memang, dan Allah kemudian menciptakan dia ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kulit yang seperti ini, terlindungi bagian luar dalamnya dari kulit ini ya. Wih, warnanya kok berubah? Iya, karena belakang hijau. Oh iya, ini alpukat ya, mohon maaf. Ini karena belakang green screen, jadi alpukatnya berwarna putih ya. Jadi ini bukan alpukat anemia, bukan ya. Pikir alpukat anemia, ini warna hijau aslinya. Ya mohon maaf ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian saya hormati, jadi begini ya. Jadi alpukat ini ya, Masya Allah, jadi jeruk jadi maunya apa nih? Sama juga ya? Oh enggak, jeruk. Oh, enggak, karena sama hijau. Iya. Maaf. Jadi alpukat ini teman-teman sekalian, akhirnya kan dengan kuasanya Allah, dari biji tadi tumbuh dia kan. Tumbuh jadi pohon, ada batangnya, ada daunnya. Kemudian dengan kuasanya Allah, akhirnya Masya Allah, tabarakallah, jadilah buah alpukat seperti ini. Ya, berarti, nah kunci dasar ya, lagi-lagi saya sampaikan, kunci dasar kalau Anda memahami atau kita memahami ini, maka sebenarnya bahasa real food itu, atau mungkin bahasa makanan sebenarnya itu, yang ditumbuh di atas tanah tadi, mendapat cahaya mataharinya Allah tadi, paling utamanya adalah untuk memberi energi buat manusia. Oke? Dari apa? Dari glukosanya, dari oksigennya. Ya, terutama energi tadi ya, energi secara umum ada glukosa yang ada dalam produk-produk yang tumbuh tadi. Jadi ini kayak alpukat kayak begini. Apakah di sini ada energinya? Ada. Cuman menariknya Bapak Ibu sekalian ya, setiap yang Allah ciptakan itu memang ya suka-sukanya Allah gitu kan. Artinya apa? Alpukat sama jeruk nipis atau jeruk lemon kayak begini kan beda kandungan. Iya. Tapi dia memiliki energi. Dia memiliki tenaga. Dia kan sama-sama nih kayak jeruk melon, jeruk lemon. Ya, jeruk lemon kayak begini, ini kan sama. Dia punya batang juga, dapat cahaya matahari juga, seterusnya. Sama kayak dia, cuman kandungannya berbeda. Nah, itu kita butuh ilmu. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa? Tapi fungsi dasarnya adalah apa? Dia mensuplai energi bagi tubuh kita. Nah, gitu loh. Ya, dia mensuplai energi dari apa? Dari matahari tadi salah satunya, dan berbagai proses-proses yang lain. Maka kalau kita lihat begini nih, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini bukan sekedar alpukat. Tapi inilah kuasa Allah yang menciptakan buah ini. Kita harus mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Petani yang ciptakan atau mungkin menanam alpukat ini kan cuma ngandalin biji doang. Cuma ngandalin biji doang. Dicangkul sama dia, masukin tanahnya lagi, kasih pupuk segala macam, dipiara, siram-siram segala macam. Petaninya kan nggak ada men-setting pakai komputer, nanti bulan sekian jadi batang, nanti bulan sekian jadi daun, nanti bulan sekian jadi buah, kan nggak bisa. Makanya petani itu zakatnya yang lebih besar daripada zakat yang lain. Kenapa? Modal tangan doang. Gitu ya, modal tangan doang. Maksudnya modal tangan apa? Dia gali, dia kemudian kasih tanah, kasih pupuk gitu. Dan Allah yang menumbuhkan semua. Allah yang tumbuhkan akarnya. Allah yang tumbuhkan batangnya. Allah yang tumbuhkan daunnya. Allah yang tumbuhkan buahnya. Allah semua yang punya kerja. Allah yang jadikan dia berwarna coklat. Maka barang-barang kayak begini, Bapak Ibu sekalian, kita kalau boleh saya sarankan selalu memuji Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban. Tidak sia-sia ya Allah, Engkau ciptakan ini semua. Dan semua kandungannya sebenarnya kalau kita bicara tentang apa ya, produk yang Allah ciptakan, sebenarnya sejatinya dia semua bermanfaat. Ya, biji alpukat itu bermanfaat. Ya, cuman kita nggak lazim memakannya. Yang kita lazim makan adalah itunya, apa tuh namanya, dagingnya. Ya, nah lalu datanglah ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa ternyata alpukat itu mengandung protein, dia mengandung lemak yang baik, dia mengandung serat, dia mengandung kalium, mengandung macam-macam lah yang ada pada alpukat tadi. Nah begitu. Jadi kunci utamanya atau mengandung asam amino juga sebagai salah satu unsurnya manusia. Jadi segala kebutuhan, lagi-lagi energi manusia. Jadi kalau kita bicara herbal, kita bicara barang-barang kayak begini ya, yang ini aja lebih gampang. Ya. Ini sekali lagi ini alpukat ya, ini alpukat.
alpukat yang dikasih bedak. Kalau di TV-nya gitu, ya sehebat-hebat TV tetap aja nggak bisa nampilin alpukat. Nah, ya begitu ya. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian, jadi ya barang-barang kayak begini atau produk kayak begini sejatinya dia ngapain? Fungsi dia buat kita apa? Memberi tenaga, power, energi. Makanya apa? Semakin banyak manusia itu, nih kata kuncinya, mengkonsumsi produk yang Allah ciptakan dari tanah, mendapat cahaya mataharinya Allah, ya, dan sesuai katakanlah dengan SOP-nya Allah, maka semakin bertenaga atau semakin manusia itu bisa menjalani kehidupan dengan baik. Jadi kayak sekarang itu kita disebutnya ada namanya makanan mati gitu kan. Makanan mati itu contohnya apa? Banyak Pak, Bu. Banyak. Itu pinggir-pinggir jalan itu kan, yang makanan-makanan sudah olahan gitu kan. Yang subhanallah ya, atau mungkin apa namanya kayak apa ya? Ya sosis-sosis, nugget-nugget, donat-donat gitu-gitu. Itu makanan halal nggak halal? Cuma mati dia. Kalau bahasa dokter Hiromisinya tuh makanan mati. Kenapa? Udah nggak ada lagi enzim, gitu loh. Nggak ada lagi vitamin. Artinya apa? Kalau Anda ngeliatin orang yang ya lemes-lemes terus, nggak ada gairah, mungkin atau mungkin nggak ada semangat, nggak ada power gitu kan? Ya salah satu kemungkinan yang bisa kita telaah pada orang tadi adalah apa? Adalah kemungkinan dia tidak banyak atau lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan mati gitu kan? Seperti itu. Nah, maka kita perlu mempelajari, memahami ini sehingga nanti kapan saya harus makan alpukat gitu. Kapan saya harus makan nanas, kapan saya harus makan katakanlah sayur ini saat itu gitu. Ya, tapi pada prinsipnya fungsi mereka adalah memberi tenaga. Jadi kalau kita mau hidup, ya, hidup tanda kutip, katakanlah baterai kita ini tanda kutip ya, baterai kita ini tetap nyala, Bapak Ibu sekalian, maka yang perlu kita masukkan dalam tubuh kita setiap hari adalah produk-produk makanan atau produk-produk yang diciptakan yang tumbuh di atas tanahnya Allah. Nah, ini konsep dasarnya ya. Nah, sampai sini semoga dipahami. Sehingga nanti kalau sudah Anda lihat kayak begini ya, ada kita bahas misalkan ini kan serai nih, serai ya. Serai ada powernya, ada tenaga. Ada, Pak. Ada. Jadi seperti apa ya? Kayak semacam dia electricity gitu loh. Dia ngasih tenaga listrik gitu loh. Ya, seperti itu. Atau mungkin ya kayak begini ya. Ini kan kayu manis gini. Jadi atau mungkin kunyit atau biang kunyit kayak begini. Jadi mereka ini punya power semua, punya tenaga, ya. Artinya apa? Jadi berarti Dok, kalau memang begitu caranya paling bagus mengkonsumsi makanan itu kapan? Atau mungkin paling baik mengkonsumsi produk-produk seperti ini kapan? Kalau saya boleh bilang ya, kalau versi saya adalah saat makanan itu baru dipetik. Nah, itu yang paling bagus. Tapi kan susah. Ya, misalkan kita bicara, berarti kalau saya paling bagus konsumsi kunyit kapan? Lagi diambil dari tanah. Kan waktu di tanah itu kan dia kayak ibarat kata mah dia masih apa ya, mendapatkan supply kehidupannya dia dari akar ya segala macam gitu kan, dari tanah gitu kan. Nah, ketika dia petik kan putus semua itu. Nah, proses itu ya, tapi maha sucinya Allah itulah luar biasanya Bu sekalian. Maha besarnya Allah ya. Anda bayangkan kalau seandainya misal nih alpukat kayak begini nih ya. Ini kan katakanlah dia di tangkainya pohonnya alpukat itu gitu kan. Tapi nggak punya kulit ini. Maka apa yang terjadi dengan alpukat ini? Yang terjadi nanti adalah dia akan teroksidasi. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka diputuskan dari sini, Bapak Ibu sekalian, ya diputuskan dari tangkai pohonnya tadi, ya, maka yang terjadi adalah Allah lindungi isi kandungan dari alpukat ini, ya. Allah lindungi proteinnya, lemaknya, seratnya, mineralnya, asam aminonya, ya, segala macam pada alpukat ini dengan kulit ini. Itulah kuasanya Allah. Makanya tadi saya katakan, jadi ini kayak ibarat tali pusernya lah gitu. Ya, seperti itu. Ya, dengan berarti ya tadi penjelasan saya itu bahwa
semakin ya terlindungi, dia semakin baik. Jadi alpukat seperti ini atau apa apel gitu kan, misalkan gitu kan, ketika kita kupas dia gini kan langsung teroksidasi dan berwarna apa tuh namanya, kecoklatan ya, teroksidasi dia. Sama juga kayak begini kan ya, ini dompel gini aja ya, ada gompel begini ya, tertindih begini, ini sudah mulai ada tampak oksidasi di situ ya, dari oksigen ini kan oksidasi seperti itu ya. Nah, maka mereka ini dilindungi ya, Allah lindungi mereka ya, Allah lindungi mereka dengan apa? Dengan kulit-kulit tadi. Artinya apa? Kalau nah ini pesan sederhananya, pesan awalannya, kalau Bapak Ibu sekalian tidak ada penyakit apapun, oke? Tidak ada penyakit apapun yang memerlukan hal-hal yang sifatnya khusus ya, maka saran saya, semakin banyak ragam-ragam mereka ini yang Anda konsumsi semakin bagus. Paham ya? Artinya Anda mendapatkan energi dari berbagai macam ciptaan Allah kayak begini. Hari ini makan alpukat, besok nanas, besok katakanlah semangka, besok pepaya. Ya. Dengan catatan tadi apa? Kalau tidak ada penyakit-penyakit tertentu. Berarti kalau ada penyakit tertentu memang harus dikurangi. Ada yang tertentu tuh nggak semua dibolehkan dulu pada waktu-waktu tertentu. Ya, seperti itu. Jadi termasuk juga si herbal-herbal ini ya, supaya tubuhnya berenergi, supaya dapat tenaga terus dari produk yang Allah ciptakan ini ya, ada kunyit segala macam. Berarti paling bagus apa? Lagi-lagi catatan pentingnya adalah kalau tidak ada penyakit. Maka hari ini minum kunyit, besok minum kayu manis misalkan, besok minum serai, besok minum ketumbar, besok katakanlah lada hitam boleh diminum nggak? Boleh, tapi campur sama yang lain. Contoh mungkin nanti bikin kunyit, nanti campur sama lada hitam. Nah, ya, semakin banyak ragam mereka ini semakin bagus untuk tubuh Anda. Semakin berenergi tubuh Anda, semakin bertenaga tubuh Anda. Itu kata kuncinya. Kenapa? Ya karena dari mereka adalah tenaga-tenaga itu kita bisa dapatkan. Baru nanti kita akan bahas ya, sebenarnya apa sih yang membuat mereka ini bermanfaat, atau mungkin apa yang membuat mereka ini bisa dijadikan solusi atau sarana atau wasilah kita untuk hidup sehat. Nah, itu nanti akan jelaskan ya. Nah, itu pesan utamanya dulu ya tentang energi tadi. Nah, lalu Bapak Ibu sekalian ya, dalam mereka ini akhirnya ya juga Allah tanamkan atau Allah benamkan atau Allah ciptakan juga apa-apa yang menjadi kebutuhan tubuh manusia. Oke? Nah, contoh begini. Salah satu pembentuk ya atau bahan baku tubuh kita itu atau gen tubuh kita itu adalah asam amino. Ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial. Ada asam amino bisa dibuat oleh tubuh kita, ada yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu kita dapatkan dari mana? Dari alam, dari asupan luar. Contoh kayak misalkan contoh asam amino apa? Wah banyak. Ini ada asam amino nih. Ini ada asam amino juga nih, kunyit nih. Ya. Jadi mereka itu, apa fungsi bahan baku asam amino? Kayak misalkan gini lah, kita naik mobil, mobilnya sudah disiapkan untuk diisi bensin ya, atau motor gitu ya. Lalu nggak diisi sama bensin, nggak bisa jalan dia. Nah, asam amino itu kayak begitulah. Jadi dia kayak bahan baku ya, bahan baku yang diperlukan untuk membuat gen ini bisa bekerja secara baik. Jadi kalau kita sekarang mungkin ngelihat kenapa banyak penyakit-penyakit yang dulunya nggak ada, sekarang itu ada, ya salah satunya kenapa? Tubuh tidak mendapatkan asupan asam amino ya yang terbaik yang Allah ciptakan, dan ujung-ujungnya yang dimakan cuman sekedar makanan-makanan yang menyenangkan lidah saja. Begitu. Ya. Orang Jawa Barat ya, ya orang Sunda lah secara umum ya. Setahu saya ya, saya tiba-tiba teringat tuh. Kayaknya zaman dulu tuh dia 20 tahun, 30 tahun itu nggak mengenal tuh cilok, cireng, seblak gitu kan, nggak kenal. Betul nggak? Kebetulan nih tim saya nih orang Sunda. Ya, jadi nggak kenal cilok, cireng, seblak. Nah, pertanyaan saya, kita balik ke zaman itu kira-kira penyakit orang tua apa? Nggak banyak juga, nggak kayak sekarang. Kenapa? Ya karena memang dimakan apa? Singkong, nggak tuh? Singkong rebus kan? Singkong rebus, ubi bakar, cilembu lah, apa segala macam. Minumnya wedang jahe, itu.
Dengan kemajuan sekarang ya, gaya-gayaannya milenial gitu kan, iya, campur semua, campur inilah, campur itulah, cireng ciloknya segala macam, dikasih kakinya ayam gitu loh. Kakinya ayam, ayamnya mending ayam yang jalan-jalan, ayamnya nongkrong di kandang. Iya kan? Akhirnya terjadi apa yang dimakan cuma sekedar rasa dan rasa dan rasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Mati, makanan mati gitu loh. Gak kenal lagi dengan begini-beginian. Jadi orang Jawa Tengah juga sama, ya, sama aja. Gak kenal lagi dengan katakanlah rempah-rimpang segala macam ya. Berarti generasi, jadi nggak heran kalau kita lihat zaman sekarang itu katakanlah orang-orang ya kita harus akuin ya, tingkat sosialitas, solidaritas ya orang-orang itu zaman sekarang itu beda loh. Dan itu juga terkait dengan makanan salah satunya kalau kita mau teliti tentang itu. Ya kenapa? Ya karena memang makanan-makanan yang sifatnya memberikan tenaga atau power kayak saya jelaskan tadi itu udah jarang dimakan lagi oleh mereka. Ya, datang pergi kantor misalkan ya. Balik-balik katakanlah lapar, beli gorengan. Zaman dulu nggak ada gorengan loh. Karena tepung susah. Sekarang tepung impor. Betul kan? Tepung impor. Oh, udah pakai tepung, ya dikasih micin, dikasih garam, digoreng pakai minyak, gitu kan? Halal nggak? Halal kan gorengan? Halal. Cuman apa yang mau didapat dari itu kalau cuma sekedar lidah doang yang diseneng-senengin gitu loh. Nah, zaman dulu kan nggak gitu orangnya, ya. Ya mereka makan singkong rebus, ubi rebus. Maka bagi Anda yang kerja mungkin di BKI ini misalkan ya titip sama istri, tolong saya dibawain cemilan gitu loh. Bisa kan dari rumah? Jagung rebus kek, apa kek gitu loh. Dan juga mengurangi sampah plastik juga, apalagi misalkan gorengan-gorengan misalkan dibeli gitu, udah gitu pakai koran bungkusnya. Udah gitu, kan koran tuh subhanallah. Karena saya kesel ya. Nggak boleh sih kesel. Gemes ya, gitu aja. Itu Masya Allah, biasanya itu tinta itu loh. Yang dipakai buat bikin koran itu kan logam bukan barang berbahaya, nggak cocok untuk masuk tubuh. Ketika kena minyak itu kan lengket. Nggak heran zaman sekarang itu salah satunya ya sangat banyak ya kita lihat insidensi penyakit kanker. Wah nggak heran saya. Wong dimakan sampah semua, gitu loh. Ini sekarang kayak begini nih ya. Ini saya sedikit lah ya, nabok-nabokin sedikit lah ya. Kayak sekarang begini. Sekarang kan marak di mana-mana minuman-minuman milenial. Oke? Sana sini kedai. Katakanlah tempat-tempat. Woi, Masya Allah saya katakan. Saya tidak mendoakan. Tapi kita tinggal tunggu saja. Waliyauzubillah. Tentunya kita memohon untuk tidak terjadi. Tapi kalau dengan gaya kayak begini, itu tinggal tunggu akan terjadi endemik lagi suatu hari, mungkin berapa tahun ke depan nanti orang-orang dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gula yang tinggi, jantung yang lemah, ginjal yang lemah. Akibat apa? Akibat tingginya gula pada makanan-makanan tadi. Oke? Nah, dari situ kita belajar lagi Bapak-Ibu sekalian, ya. Tadi tadi intermezzonya sedikit, balik lagi sekarang bicara tentang asam amino. Oke? Asam amino. Tadi kan saya bahas tentang asam amino. Lalu asam amino yang dimaksud tadi itu di mana Allah ciptakan? Di sebagian besar mereka ini ada asam amino semua. Tapi yang menariknya ada salah satu sumber asam amino yang paling baik sebenarnya. Anda bayangkan ini pohon. Ya. Pohon ini kan ini anggap aja pohon ya. Pohon ini Bapak-Ibu sekalian ya, dia menyerap sumber dari tanah, oke? Segala macam lalu jadilah bunga atau buah di sini. Lalu sebelum dia jadi buah itu ya kan jadi bunga tuh. Nah, bunganya itu ya diperintahkan untuk diambil sarinya. Maka datanglah makhluk yang mengambil sarinya bunga tadi itu. Yang makhluk tersebut bernama lebah. Oke? Maka diambil sama dia sarinya, bawa pergi ke dia punya sarang. Kan gitu diputar-putar sama dia tuh, katanya begitu. Nektar tadi itu, saripati bunga tadi itu diolah sama dia dan jadilah namanya produknya madu. Masya Allah kan. Jadi madu tuh isinya apa? Madu tuh isinya asam amino.
Jadi madu itu bahasa lain apa? Dia mengandung saripatinya manusia. Itu pelajaran di situ. Jadi madu itu mengandung saripatinya manusia. Kenapa? Lah jelaslah orang di atas. Dia di bunganya kan. Jadi kalau kita bicara pohon itu kan semua bagian pohon itu kan bermanfaat. Tapi Allah merintahkan dia untuk mengambil yang sarinya dari semua aktivitas di akar, di batang sampai ke daun tadi. Ya, subhanallah, diambil oleh si lebah tadi dan diubahlah sama dia menjadi madu. Maka di dalam madu tersebut terdapat asam amino, ada gula di situ, ada glukosa di situ. Nah, Masya Allah kan. Jadi gulanya alami, gulanya asli, ya. Maka tidak pernah ada ceritanya, ya, sepanjang tidak berlebihan orang kena diabetes atau kena kencing manis gara-gara minum madu. Mana pernah ada. Asal madunya betul. Asal tidak berlebihan, kan gitu. Kenapa? Ya memang disitulah sarinya manusia. Lalu di mana lagi sumber-sumber asam amino tadi, Bapak Ibu sekalian? Banyak. Salah satu sumber asam amino terbaik itu adalah air kelapa. Air kelapa itu isi asam amino. Di luar mungkin kalau kita buka data-datanya ya, dia ada mineral, ada vitaminnya, ada enzimnya, segala macam di situ ya. Ada pada air kelapa. Bahkan dia juga mengandung karbohidrat, ada gulanya juga. Komplit banget. Jadi dalam semua yang Allah ciptakan ini, itu kita mau pakainya, butuhnya yang mana gitu loh. Tergantung kitanya aja. Asal kita tahu khasiat dan kandungannya, tinggal kita sesuaikan dengan tubuh kita. Contoh mungkin ya. Contoh mungkin ketika ada orang mengalami masalah misalkan jantung lah misalkan ya. Kental darahnya misalkan. Ya, kental darahnya. Masalah jantungnya apa? Sebenarnya kan pembuluh darahnya nggak elastis. Itu salah satunya. Kemudian darahnya nggak kental, itu salah satunya. Penyumbatan misalkan salah satunya itu. Maka bagaimana caranya kita mensikapi itu dengan kata herbal atau produk Allah ciptakan seperti ini ya? Ya Masya Allah sebenarnya gampang. Ya. Penyumbatan atau mungkin kekentalan darah tadi kita atasi dengan produk-produk yang memberikan efek ke tubuh kita itu melancarkan aliran darah. Contohnya apa? Ini kunyit salah satunya. Kan dia punya efek itu. Ya. Kemudian misalkan apa lagi? Dia juga punya efek untuk menghangatkan ya darah kita. Ini bisa. Serai. Gitu. Jadi kalau udah lihat kayak begini nih, waduh, saya bisa berpikir berbagai macam. Bisa nih, gitu. Kalau kita udah belajar ilmu, dan itu bisa dipelajari siapapun, tidak mesti saya. Ya, kita data-data ini bisa kita ambil. Cuman memang butuh kita mentadaburi gitu loh. Bahkan para ilmuwan ya itu menyebutkan misalkan Anda bikin kunyit nih, ini kan kunyitnya biang kunyit ya. Memang nggak seperti kunyit biasa, tapi ini kunyit ya. Dia kuning. Ya, kuning. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kunyit seperti ini tuh ya, ketika Anda bikin kunyit kayak begini, Anda potong-potong, kemudian kasih air panas, segala macam lah perlakuannya untuk mendapatkan minuman kunyit. Kemudian Anda mungkin silakan aja misalkan kasih jeruk nipis sedikit, misalkan jeruk lemon sedikit, kemudian Anda tambahkan sedikit sama ini lada hitam ya, lada hitam kayak begini, itu dia penyerapannya lebih kuat. Jadi meningkatkan penyerapan dari kunyit ini ke tubuh kita. Jadi Masya Allah kan, jadi kita bisa bermain di sini. Ya. Kayu manis misalkan ya, salah satu herbal terbaik yang ada di negeri kita, yang mungkin sepertinya dulu juga diambil sama Belanda nih, kayu manis nih. Karena salah satu kota yang saya tahu ya di Indonesia yaitu Kerinci, itu kan dia memiliki kayu manis terbaik di dunia katanya. Saya pernah dikasih tuh kayu manis tebel ini, tebel banget, Masya Allah. Ya, ini kayu manis seperti ini ya. Ini kan punya maksud gitu kan bagi tubuh kita. Seperti yang kita tahu bahwa kita banyak menggunakan kayu manis seperti ini ya untuk rempah-rempahan ya, untuk rempah-rempahan atau misalkan bisa masak sayur, sop apa segala macam. Tapi dia juga mengandung ya antioksidan, dia juga mengandung alkaloid ya, dia juga mengandung punya sifat untuk menurunkan gula darah. Itu tergantung kita mau pakainya yang mana. Ya begini ya. Serai juga tadi saya jelaskan. Ini saya ambil beberapa sampel saja. Ini Masya Allah ya, banyak sekali manfaat dari dia ini. Kalau teman-teman mulai dari minyaknya ya, mulai dari manfaatnya untuk jantung, mulai dari manfaatnya untuk melancarkan aliran darah, melancarkan buang air besar. Masya Allah kan. Jadi
Apa yang akan kita dapatkan dari sini katakanlah kalau kita mengkonsumsi lagi-lagi tadi di awal energi, tapi yang paling penting itu sebenarnya kandungan dari mereka ini yang berbeda. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang alpukat ya. Alpukat ini kan tadi di awal saya jelaskan ya, dia punya kandungan ya katakanlah terbesarnya adalah protein atau lemak alpukat. Ya. Nah, kalau yang lain gimana? Ya belum tentu ada ya. Ada sebagian cuman tidak sebesar, sedominan dia ini. Jadi misalkan kita bicara tentang kunyit ya. Kunyit itu ya, kunyit kayak begini. Dia apakah dia punya katakanlah nanti bisa dibuka data-datanya ya. Lemak-lemak juga atau dia punya minyak-minyak juga ada. Tapi beda sama ini. Nah, tinggal kita lihat misalkan dalam kunyit dia punya kurkuminoid misalkan. Dia punya anti kanker, dia punya anti aging. Bahkan ini sebenarnya kunyit itu salah satu produk rempah yang bersifat anti aging atau anti penuaan. Jadi bagi yang pengen tetap ya apa bahasa sekarang tuh glowing gitu loh. Ah, itu bisa salah satu kunyit. Ya, tapi bukan diolesin ke muka, kuning lah muka. Ya. Tapi ya itu ya diminum aja. Masya Allah kan kunyitnya. Maka sekarang, ini saya kasih tahu supaya bapak ibu nggak nyesel. Ya, saya bukan jualan obat ini, kayak orang jualan obat aja. Amerika tuh sekarang ya, itu para naturopatinya itu, saya kemarin sempat tanya kepada saudara yang tinggal di sana itu, sekarang lagi gencar-gencarnya itu mempopulerkan kurkumin ini, kunyit. Kan dalam kunyit ada kurkumin. Meskipun temulawak juga ada kurkuminnya juga, tapi secara umum kunyit lah. Ya, saya katakan nih, jangan sampai minum ini nanti satu gelasnya 25.000 baru sadar kita manfaatin dia. Jadi sekarang kan orang lebih bangga tuh beli minuman-minuman apalah tuh, minuman milenial gitu kan. Goceng-goceng gitu kan, ada 7.000 juga dapat gitu kan. Tapi nanti ya tinggal tuh rutinkan saja minum-minuman itu, insya Allah nanti diabetes sudah menunggu lah gitu loh bahasa saya gitu loh. Ya. Rutinkan saja, nanti ya bersiaplah dengan penyakit-penyakit berat. Jadi umur 20 tahun kropos, umur 30 tahun sudah masalah di ginjal, masalah di pankreas. Rutinkan saja, kalau nggak sadar-sadar kan sayang. Terus saya katakan tadi, jadi minum-minum kayak begini itu bukan gaya-gayaan. Bagi kita mah bagian dari semangat kita menjaga tubuh gitu loh. Jadi harusnya saya katakan kita tuh lebih bangga ya, saya lebih bangga minum kunyit daripada minum misalkan minuman kemasan lah, sebut mereknya apa. Jadi kalau ditanya, berarti kalau dokter supaya saya dapat minuman isotonik terbaik di dunia apa? Woish, saya katakan, Masya Allah itu air kelapa. Air kelapa itu kan minuman isotonik terbaik di dunia. Mau kelapa muda, mau kelapa tua, mau kelapa hijau, kelapa apa lagi tuh, terserah lah. Minum aja air kelapa. Kadang-kadang saya katakan, ya Allah itu abang air kelapa itu kan, ya Allah kalau dia tahu tuh manfaat air kelapa, itu dijual mahal itu. Air kelapa tua itu juga masih banyak manfaatnya itu. Kadang-kadang orang kan 1.000 aja dikasih seabrek-abrek. Air kelapa tua itu kan diambil santannya. Kadang-kadang saya katakan, ya Allah ini manusia gitu ya. Karena kita belum tahu aja, belum berilmu. Jadi akhirnya apa? Buang-buang santannya. Santan tuh bagus, kelapa tuh bagus, santannya bagus ya. Tapi ketika dipanaskan rusak dia. Maka saya katakan ya kalau yang suka kopi, daripada kopinya Anda pakai dairy ya, produk-produk susu ya dari sapi yang tidak ketemu matahari, jarang ketemu sama temennya, jarang ngobrol sama temennya, jarang nginjak rumput, udah pakai kelapa santan aja. Kopi campur santan, enak kok, bisa dibikin tuh, gitu loh. Seperti itu, dan jauh lebih sehat. Makanya orang-orang yang tahu ya ilmu ini tuh kadang-kadang mereka minum kopi itu bahkan pakai lemak dari sapi namanya ghee. Nah, jadi lemak dari sapi campur sama ghee itu biar kopinya strong, kuat, dikasih tenaga. Karena lemak tuh bagus. Jadi santan kan isinya lemak. Nah, itu ya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian sampai jam berapa ya? Sampai itu secukupnya. Sampai baterai saya habis. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi mereka ini punya fungsi yang berbeda. Mereka punya fungsi yang berbeda, ya. Jadi kalau tadi saya membahas tentang misalkan kunyit, ya. Kunyit itu salah satu herbal yang sangat luar biasa, ya. Dengan mungkin seingat saya itu ada lebih dari 30-an jenis bahan aktif yang ada pada kunyit itu, ya. Nah, tapi saya katakan tadi ya,
karena karena pola makan manusia modern zaman sekarang itu cenderung beragam, jarang yang makannya makan sederhana dan tunggal, maka penyakitnya pun itu cenderungnya itu beragam. Maka bagi Anda yang mulai mempraktekkan, jadi bagi bapak-bapak yang menyaksikan video ini ya, atau ibu-ibu yang punya suami bekerja gitu kan, nah coba disanguin pagi-pagi tuh suami atau istrinya tersebut itu dengan minuman-minuman rempah atau rimpang. Gampang banget bikinnya, kayak gini kan tinggal dikupas. Kadang-kadang saya malah nggak kupas, ya bersihin aja sampai bersih banget gitu kan, ya karena emang kulit itu punya manfaat juga sebenarnya. Ya, tapi kalau mau kupasnya dikerok-kerok pakai sendok gitu kan, potong, kasih ini serai misalkan, ya kasih serai misalkan, udah kasih air panas, masukin tumbler buat minuman abi pergi kantor, kan keren tuh. 3 bulan si abinya minum, udah makin berseri wajahnya. Ibunya juga minum, Masya Allah. Karena emang mereka ini memang punya sebagian besar ya kandungan mereka tuh antioksidan, anti kanker, segala macam. Seperti itulah. Nah, tapi tadi saya katakan karena memang pola makan kita yang memang tidak cuman satu jenis makanan, ya, maka kita perlu menggabungkan. Ya, nah ini ilmunya di sini yang saya dapatkan ya. Memang ilmu ini memang ilmu bukan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah, tapi bisa teman-teman praktekkan. Contoh begini. Kalau Bapak Ibu lihat ini ya. Ini apa ini? Ini kunyit kan. Kunyit ini tumbuhnya kan dia punya umbi ini kan tumbuhnya kan di bawah tanah. Ya, tumbuh di bawah tanah. Lalu ada misalkan kayu manis lah. Nah, kayu manis ini kan misalnya ya, atau mungkin serai juga bisa. Serai kan di atas nih. Serai lah. Ini tumbuhnya di bawah tanah, umbinya ini kan di atas tanah. Ya. Nah, dari yang saya pelajari ya, dari guru-guru saya tersebut, dia mengatakan bahwa emang mereka ini ya ketika mereka hidup di bawah tanah itu ya bakteri yang ada di sini itu berbeda. Ya. Kalau kita bahas dari sudut pandang bakteri, ya. Yang ini ya berbeda juga, sehingga nanti apa polanya? Polanya satu yang tumbuh di bawah, satu yang tumbuh di atas. Nah gitu loh. Paham ya? Satu yang tumbuh di bawah, satu yang tumbuh di atas. Jadi misalkan kunyit nih, udah Anda iris, tambahkan serai. Boleh. Kemudian kunyit misalkan ada tambahkan jeruk nipis, boleh. Ini kan di atas nih, gitu loh. Itu pola katakanlah tradisionalnya yang saya dapatkan, gitu kan. Jadi Masya Allah ya. Semakin berarti dengan pola makan kita saat ini itu berarti kita nggak bisa mengandalkan satu herbal saja kalau menurut saya ya, jadi memang perlu di-combine ya 2 minimal lah ya, 3 atau 4 lebih baik, nggak masalah, cuman tadi komposisinya sebagian di bawah sebagian di atas gitu kan ya, sebagian di bawah sebagian di atas seperti itu. Nah termasuk juga ya Bapak Ibu sekalian, sebelum saya jelaskan, nanti dia ngambek lagi nih. Ini beliau satu ini nih. Ini namanya tempe. Ya ini Masya Allah. Saya lagi belajar lagi tentang tempe ini, jadi saya makin kagum dengan tempe. Kenapa? Ada salah satu vitamin ya. Ini kan termasuk ya juga kan herbal juga lah, kedelai gitu loh. Tapi kan difermentasi ya, dibikin ragi segala macam seperti itu. Jadi ada satu vitamin, yaitu vitamin B12, yang vitamin ini adanya pada hewan aslinya. Tapi ketika difermentasi kedelai ini dengan ragi gitu ya, itu akhirnya dalam tempe ini ada vitamin B12. Itu dasarnya tempe. Jadi dalam tempe ini ada vitamin yang satu-satunya produk nabati yang mengandung vitamin yang ada di produk hewannya, tempe ini. Nah itu, jadi makan tempe paling pertanyaan paling baik atau paling enak diapain? Ya terserah sih. Tapi kalau saya katakan ya sayang kalau digoreng, ada minyak lagi kan. Makannya begini, misalkan kayak begini, bismillah. Ini tempe sehat. Misal. Atau dicocolin pakai madu. Atau dicocolin pakai sambal. Asal pembuatannya higienis, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda mau goreng, silakan aja. Ya, nggak masalah.
silakan aja kalau mau digoreng. Tapi kalau saya katakan goreng kan dapat minyak lagi, masuk lagi minyak ke badan. Apalagi minyak biasanya pada tempe itu kan nggak pakai tempe pinggir jalan ya, udah minyaknya digoreng berkali-kali gitu loh. Nah, ini salah satu. Jadi caranya kita ya mengoptimalisasi produk-produk yang ada di sekitar kita, terutama Indonesia ini ya. Jadi kalau saya katakan kalau penduduk negeri ini ya dari berapa? 200 juta lah misalkan sekarang, mungkin lah ya. Ini ya 50 juta aja tiap hari itu minum rempah atau rimpang. Masya Allah. Dahsyat banget efeknya. Coba aja lihat. Karena emang apa? Kalau orang yang tidak ada penyakit-penyakit tertentu ya, minum rempah rimpang apapun itu dalam tubuh kita pasti bermanfaat. Ini itunya, quote-nya. Jadi kalau tidak ada penyakit apapun, udah semakin banyak jenisnya yang Anda makan, yang tentunya dan tidak berlebihan, itu bagus bagi tubuh Anda. Ya. Jadi dokter menganjurkan, atau misalkan saya menganjurkan berarti hari minum jahe, silakan aja minum jahe. 2 hari, 3 hari minum jahe, nanti habis itu minum apa? Kunyit lagi. Tapi ingat tadi prinsipnya, ya, jangan tunggal dia. Yang pertama, yang kedua, campurkan atas sama bawah. Ya, seperti itu. Dan makan makanan seperti ini, jangan banyak diolahnya. Contoh begini, dok, Masya Allah, alhamdulillah saya sudah mulai mengikuti, misalkan. Perkataan dokter, apa itu? Saya makan alpukat, saya beli jus alpukat. Oh iya, saya bilang, oh Masya Allah, saya bilang, waktu saya lihat itu Masya Allah itu ya, dia memang abangnya memang sederhana mungkin kata dia. Jadi alpukat itu cuma 1 sendok, sisanya air sama susu. Nah, itu ya nggak benar. Ya, jadi mulai makan kayak begini, potong, ini belum matang sih, ini baru saya beli kemarin. Ya, harganya lumayan. Tapi, nah ini ada motivasi. Jadi kalau kita sesuatu misalkan, hidup sehat tuh mahal ya, oke. Katakanlah memang mahal, silakanlah mahal. Tapi ya maksud saya begini, ada seorang yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau saya punya uang 1 dinar, kata dia, kemana aku harus sedekahkan uang tersebut? Nabi bilang apa? Nabi bilang, sedekahkanlah untuk dirimu sendiri. Paham maksudnya? Maksudnya begini, kalau Anda punya uang dan cukup uang dan memaksakan diri untuk memberi yang terbaik untuk tubuh Anda, itu dianggap sedekah. Paham ya? Jadi jangan pelit sama diri kita. Kadang-kadang orang tuh kalau ngomong sedikit tentang ini segala macam, tidak sadar dia beli misalkan nasi yang nasi lah secara umum gitu kan, yang miskin serat, miskin vitamin segala macam lah gitu kan, ya 15.000 juga. Ya, padahal kalau dia misalkan mulai berkenalan dengan mereka ini, itu Masya Allah, ya jauh lebih baik sebenarnya, ya bukan nggak boleh makan yang nasi yang segala macam, silakan saja. Tapi maksud saya itu, mari kita azamkan diri kita untuk melakukan ini memang karena mengharap ridho Allah. Nah seperti itu. Jadi bukan itu yang saya maksud, ya 1 kerok isinya air, gula sama susu apa, sekarang bukan susu malah kental manis katanya. Ya, tapi yang saya maksud itu Anda belah ini, itu yang bisa saya kerjakan. Belah ini, udah ambil bijinya, kalau mau tanam silakan, udah makan gitu aja. Mulai belajar rasa asli makanan. Itu untuk menghilangkan si pengganggu dari penyedap rasa itu. Itu kerjaan dia gitu. Ya orang-orang yang bikin makanan itu kan ya nggak peduli dengan apa yang mereka buat, yang penting laku kan gitu kan. Emang kalau kita jadi sakit atau apa mereka peduli ya enggak? Ada. Uang sudah aman kok gitu. Kita nggak usah ngurusin mereka, urusin di sini. Kalau saya kita nggak bisa ngontrol mereka, kita kontrol apa yang masuk dalam tubuh kita. Kayak begini, misalkan Anda mulai oke, saya mulai menyukai buah nih, atau berdoa loh, ya Allah, selama ini kan misalkan nggak suka sayur, boleh nggak doa sama Allah, ya Allah jadikan aku suka sayur? Bisa. Bahkan selama ini nggak suka madu, minta sama Allah, kan doa apa saja boleh. Misalkan nggak suka rempah-rimpang segala macam yang jelas-jelas ini sehat, minta sama Allah, ya Allah jadikan aku suka dengan rempah-rempahan, rimpang-rimpangan ya Allah. Atau minimal kalau nggak diminum dalam bentuk minuman, dalam lauk kan juga bisa. Pindang itu misalkan, pindang itu kan banyak sekali bumbunya. Ada kunyit, ada jahe, ada serai, ada macam-macam lah, saya lupa itu. Atau mungkin kari, tapi nggak pakai santan. Itu kan Masya Allah tuh, ya manfaat sekali buat tubuh kita. Nah ya seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi mulai dibiasakan. Yang paling penting adalah kebiasaan. Dan memang dalam ilmu pengobatan, ya, dalam ilmu pengobatan itu, kalau kita mengobati penyakit,
kita nggak usah bicara herbal dulu sebenarnya. Kita bicara makanan dulu. Ya, herbal itu yang akan sangat terbantu ketika makanannya bener gitu. Ya, benerin dulu makanannya baru bicara herbal. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi termasuk juga apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya di lingkungan Anda. Mungkin kalau bisa mah di kantor BKI dibikin tuh dispenser yang isinya rempah-rimpang. Murah meriah kok sebenarnya. Ibarat kata mah 1 bulan dianggarin 2 juta aja udah berlimpah-limpah itu rempah-rimpang itu. Tiap hari dibikin. Hari ini apa, besok apa, itu apa. Kan keren tuh akhirnya. Dispensernya bukan cuma sekedar dispenser air putih biasa, tapi air putih plus-plus. Jadi akhirnya apa? Tanpa sadar sehat berjamaah. Gitu kan? Nanti para kuningers itu tiba-tiba reunian. Kuningers itu maksudnya yang suka potong kunyit itu loh. Kan tangannya kuning. Kuningers. Saya bilang, minum kunyit juga pagi-pagi. Oh iya, kunyit itu obat kuat sebenarnya. Bukan obat kuat. Emang iya, memang dia buat vitalitas. Masya Allah, luar biasa kunyit ya. Dan dia buat juga, saya nggak bongkar-bongkar semua, nanti ketahuan, repot. Nanti Anda pengen banget jadi minumnya, repot kan? Kasih tahu aja. Salah satu penduduk yang terbanyak di dunia itu adalah India. Apa yang dimakan orang India? Orang India itu makan masala. Masala itu bahasa India, setahu saya. Isinya tuh, kalau mungkin bahasa kita tuh bumbu, salah satunya kunyit. Maka di India itu ada seorang dokter pernah saya baca tulisan dia tuh, angka demensia atau pikun itu rendah sekali di sana karena salah satunya ternyata kunyit ini adalah punya efek untuk mencegah kepikunan. Nah, kalau saya bongkar semua nanti ketahuan. Jangan deh, dikit-dikit kita bahas ya.